Berserah kepada Tuhan itu seperti apa sih yang benar? Ketika kita mengalami masalah dan kita tidak menemukan jalan keluarnya, kita berkata, Tuhan, aku berserah kepadamu, aku percaya bahwa Engkau pasti menolong aku. Itu adalah hal yang benar, saudara. Tetapi ada satu hal lagi di dalam Yeremia 18 ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Dari ayat ini Tuhan mengingatkan kita akan satu hal, bagaimana kita juga harus berserah kepada Tuhan ketika Tuhan sedang membentuk kita. Dikatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan itu punya hak untuk membentuk setiap kita sesuai dengan kehendaknya. Dan Tuhan tidak perlu memberikan alasan apapun meminta izin kepada kita ketika Tuhan akan membentuk kita. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa tujuan dari pembentukan Tuhan semuanya adalah untuk mendatangkan kebaikan agar kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita sedang dibentuk Tuhan, maka kita harus percaya. Dan yang kedua, kita berserah, karena bagaimana Tuhan membentuk kita agar kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu yang paling tahu caranya bagaimana membentuk kita. Ketika kita sedang dibentuk Tuhan, maka kita jangan berontak, kita jangan bersungut-sungut, jangan kita marah, tetapi terimalah itu semua dengan sukacita, karena kita tahu tujuan daripada pembentukan Tuhan atas diri kita agar kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dengan demikian, maka kehidupan kita akan menjadi berkat untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika mungkin kita sedang diproses Tuhan, dibentuk Tuhan dengan kesabaran, maka Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang akan membuat kita marah. Ketika kita sedang dibentuk di dalam hal pengampunan, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang akan menyakiti kita. Ketika kita sedang dibentuk oleh Tuhan agar kita punya kerendahan hati, maka kita akan dipertemukan oleh Tuhan dengan orang-orang yang akan merendahkan kita, menyakiti hati kita. Tetapi dalam semuanya itu, mari kita meresponi dengan benar, lakukan bagian kita. Ketika Tuhan proses kesabaran, sabarlah menjadi seseorang yang sabar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bukankah kesabaran itu tidak pernah ada batasnya? Ketika kita diminta untuk mengampuni, maka ampunilah. Bahkan kita juga harus berdoa, mendoakan orang tersebut dan memberkati dia. Ketika kita diajarkan tentang kerendahan hati, maka belajarnya untuk terus rendah hati sampai tidak ada seorang pun lagi yang bisa menjatuhkan kita, karena memang kita sudah cukup rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tidak merasa bahwa kita sedang direndahkan. Dan itulah saudara, kita harus merespon dengan benar setiap pembentukan proses Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita berpikir, kok enak ya orang itu harus diampuni, kok enak ya orang itu kalau aku sabar terus, kok enak ya orang itu terus menjatuhkan harga diriku. Tetapi kalau kita tahu semuanya kita terima sebagai proses pembentukan Tuhan buat kita, maka kita akan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau membentuk aku karena Engkau mengasihi aku. Engkau membentuk aku karena Engkau ingin aku serupa dan segambar dengan Tuhan. Saudara, biarlah kita semua boleh berserah kepada Tuhan dengan cara yang benar ketika Tuhan memproses kita, karena kita tahu semua yang Tuhan lakukan buat kita itu semua untuk kebaikan kita semata-mata. Tuhan Yesus memberkati.